Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu Ani hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelum kita mulai, Ibu, saya ingin memastikan bahwa pertemuan ini adalah ruang yang aman dan nyaman. Kita akan berbincang dan saling belajar untuk mencari solusi, bukan untuk menghakimi ya Bu. Apakah Ibu merasa siap untuk kita mulai? Insya Allah siap Ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa menceritakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saat ini Bu, saya lagi menghadapi suatu kendala dalam proses pembelajaran. Kendala apa yang sedang Ibu hadapi? Kendala yang saya hadapi saat ini Bu tentang kefokusan anak, di mana anak itu ada yang masih tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi menurut Ibu, anak yang tidak aktif dan tidak fokus dalam pembelajaran itu yang bagaimana ya Bu? Terlihat Bu, kalau anak yang fokus itu Bu, ketika saya menyampaikan materi, mereka itu melihat saya, nampak terus dari kegiatan latihan maupun ada suatu tugas gitu, mereka itu siap dan sigap. Berbeda dengan anak yang tidak fokus Bu. Mereka biasa-biasa aja, terus terlihat dari hasil belajar mereka itu berbeda jauh hasilnya dengan yang fokus. Kemudian saya merasa karena mungkin dalam proses pembelajaran itu saya itu lebih menonton metodenya itu ceramah, karena rasa saya Bu dengan menjelaskan itu mereka itu paham gitu Bu. Ternyata dari metode yang saya gunakan jadinya anak tuh mungkin bosan ya Bu. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi, apa yang dapat Ibu simpulkan? Mungkin ya Bu, dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan gitu kan Bu, saya akan mengganti metode pembelajaran saya. Mungkin saya akan membuat suatu metode berbeda. Biasanya saya itu lebih sering dengan ceramah. Ini saya akan membuat diskusi kelompok di mana anak-anak itu bisa berperan aktif gitu Bu. Biasanya bisa saling bekerja sama. Terus mungkin dengan itu dia merasa gitu dia itu bisa dan ibaratnya berguna untuk temannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bertemu hari ini dan setelah kita membicarakan apa permasalahan Ibu? Sedikit lega Bu, karena dari sini saya tahu ternyata ini ya metode ataupun langkah ke depan saya untuk proses pembelajaran lebih baik. Pertemuan kita hari ini sudah selesai ya Bu ya, karena saya ada rapat sedikit Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelum kita mulai, gimana kira-kira kabar Ibu hari ini dan hal apa kira-kira yang menjadi perhatian Ibu atau mengganjal diri Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Hanya akhir-akhir ini saya perhatikan dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak itu kurang maksimal dalam belajarnya. Karena kemampuan anak itu kan beda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang tidak tahu. Ya, jadi Bu, setelah Ibu analisa, kira-kira faktor apa yang membuat tingkat belajar siswa kita itu rendah, dan apa yang upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Saya udah memakai berbagai metode, tapi saya juga bingung metode apa lagi yang harus saya lakukan agar anak-anak itu lebih tertarik dalam belajar dan maksimal dalam belajar itu. Baik Ibu, jadi pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Namun coba dulu bisa Ibu ceritakan secara lebih spesifik bagian mana dari pembelajaran yang menurut Ibu belum
belum berjalan seperti yang Ibu harapkan? Selama ini saya terapkan itu udah Pak, tapi apalagi tambahannya yang harus saya lakukan agar belajar mereka itu lebih maksimal, saya mohon dari Bapak. Jadi kira-kira jika seperti tugas tambahan sudah pernah Ibu lakukan? Sudah Pak. Sudah. Lalu dari pemberian tugas tambahan itu bagaimana hasilnya Bu? Menurut hasil analisa ini? Tambahan ada juga yang kemampuannya bertambah, tapi masih ada juga. Jadi mana lagi cara saya agar anak-anak tidak bosan di menerima pelajaran itu Pak. Jadi menurut Ibu tugas tambahan itu sudah Ibu lakukan Bu ya, tapi masih belum efektif kira-kira Bu ya. Jadi sebenarnya langkah awal yang Ibu ambil sudah tepat. Jika Ibu membayangkan suatu pelajaran yang ideal, suasana seperti apa kira-kira yang Ibu harapkan di kelas? Suasana yang saya harapkan di kelas itu pembelajaran itu belajar secara efektif, ada timbal baliknya, anak-anak gembira, dan tidak ada yang murung di kelas itu, tidak ada yang udah lagi Pak, tidak ada yang lambat dalam menerima pelajaran. Jadi mereka senang dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Iya, jadi Bu, sebenarnya itu visi yang bagus. Jadi kita bisa fokus pada strategi diferensiasi supaya tujuan itu tercapai. Misal beberapa strategi diferensiasi yang bisa dicoba misalnya kan begini Bu, Ibu buat beberapa kelompok di antar siswa seperti kelompok yang fleksibel lah, yang berdasarkan tingkat pemahamannya. Artinya tadi kan Ibu menyampaikan ada yang bisa, ada yang kurang memahami, ada yang tidak memahami. Itu bisa Ibu buat jadi beberapa kelompok. Lalu Ibu berikan mereka tugas, pilih tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda antar kelompok tadi. Jangan disamaratakan tugas itu dengan semuanya, tapi bedakan dia. Itu yang saya katakan tadi, fleksibel berdasarkan tingkatan pemahaman siswanya. Lalu bisa juga Ibu gunakan media beragam seperti video pendek, kartu konsep, atau latihan materi. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan ini, menurut Ibu mana yang paling mungkin untuk dicoba terlebih dahulu? Saya Pak, nanti saya akan coba satu-satu Pak, sampai terapkan yang mana yang paling disukai anak-anak, itulah yang akan saya laksanakan. Jadi begini Bu, kita harus punya ketetapan terlebih dahulu konsep. Dari beberapa konsep yang saya berikan, misal Ibu pilih yang fleksibel, itu saja dulu yang Ibu coba terapkan melalui penggunaan beberapa media, sehingga kita berharap melalui langkah-langkah yang kita terapkan dapat mencapai tujuan kita, menjadikan siswa kita bertumbuh dengan belajarnya, gitu Bu. Jadi kira-kira mulai kapan ini strategi ini mau Ibu coba? Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan Pak. Saya akan coba arahan dari Pak. Baik Ibu, jadi sangat memungkinkan, kalau memang sangat memungkinkan, bagaimana kalau kita jadwalkan lagi nanti sesi monitoring berikutnya. Mungkin kan minggu depan Ibu melakukan pembagian kelompok tadi, atau dua minggu ke depan nanti kita lakukan monitoring berikutnya Bu ya, untuk melihat perkembangan dari upaya yang telah Ibu lakukan. Iya Pak. Baik, saya senang melihat Ibu berkomitmen untuk terus berkembang. Saya percaya Ibu bisa mengelola diferensiasi di kelas dengan baik. Silahkan hubungi saya kapan saja jika Ibu butuh. Iya Pak. Baik Ibu, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira ada lagi yang Ibu butuhkan?
untuk saat ini sampai situ dulu aja Pak.